Halo semuanya, jadi pada kali ini kita akan melakukan analisis dengan software SPSS dan RStudio untuk menganalisis data dari untuk memenuhi praktikum rancangan percobaan yang dimana hal ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh dari uh, data-data perlakuan yang akan kita gunakan serta uji korelasi dari setiap perlakuan tersebut. Itu perlakuannya adalah tiga. Apa saja? Mari kita mulai. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sebentar, teman-teman. Ini kita sudah memasukkan data, data yang akan kita gunakan untuk analis data. Dan dengan perlakuan tadi ada redox, total, dan AVP, yaitu tersedia. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita analyze dulu untuk uji normalitasnya. Dengan parametric test, legacy dialogs, dan quotient GS. Masukkan semua. Dan kita pakai dulu. Ini sudah, ini bisa kita lihat hasilnya dengan yang pada kolom S2 ini file tersedia menunjukkan di bawah 0,001 yang dimana artinya itu tidak terdistribusi normal, sedangkan untuk redox dan neutral terdistribusi normal. Untuk itu kita mau transformasi data terlebih dahulu, yaitu transform compute variable. Kemudian kita bisa buat nama dulu untuk kolom yang akan kita buat sebagai data baru. Terus kita pilih function yaitu square root. Oke, setelah kita masukkan yang akan kita transformasi itu yang tersedia dikali. Oke, hasil berhasil ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di data view-nya. Nah, tidak ada teman-teman. Ini bisa dilihat sudah terbuat data yang sudah di transformasi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu diuji normalitas kembali. Jadi kita dianalisis kembali. Hal sama dengan parameter test. Kemudian legacy delete dan non-sample ini tiga kita keluarkan terlebih dahulu yang sebelumnya. Lalu masukkan sudah ditransformasi. Klik dan kita lihat apakah masih sudah terdistribusi normal atau belum. Dikarenakan masih tidak terdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji non-parametric Kruskal-Wallis dengan SS itu untuk yang tersedia. Lalu bagaimana caranya? Pertama kita klik analyze dan parametric test. Kita pilih yang independent sample. Dan kita buka bagian field-nya. Nah, di mana kita akan memasukkan data hasil transformasi tadi yang sudah kita transformasi. Dan jangan lupa use custom field assignment. Dan pada grup ini bisa kita isi dengan satu saudara terlebih dahulu. Nah, hasil di sini menunjukkan sebentar.
Symbiotic signya itu 0,290 di mana itu eh, menunjuk di atas 0,05, berarti terdapat perbedaan signifikan eh, perlakuan MFC terhadap update tersedia, dan kita lakukan kembali untuk yang compose dan kita nah, ini juga sama ya, jadi sudah masuk dari cross Cowles ya, itu kedua perlakuan berbeda, memiliki perbedaan yang signifikan terhadap hasil analisis P tersedia. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan uji lanjut dengan SPSS, yaitu yang non parametrik. Akan kita lanjutkan yang ini, itu dengan sama kita convert test independent sample. Kita sudah sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Oke, biar kita lanjutkan terlebih dahulu yang kompos. Kemudian kita ke setting, customize set, dan pilih Kruskal-Wallis one way ANOVA. Sudah, kita lanjutkan. Nah, sudah keluar ya teman-teman, dan kita lanjutkan kembali dengan akun satunya. Oke, dan ini untuk uji Kruskal-Wallisnya sudah selesai, dan bisa kita lihat dari hasilnya di synthetic sig 2 shaded testnya, itu menunjukkan terdapat perbedaan atau bisa dibilang berbeda nyata antar perlakuannya. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu untuk uh, data yang terbukti normal di awal, yaitu redox dan M total. Atau teman-teman bisa memastikan kembali untuk measurement dari data yang akan kita analisis. Baik, sudah di sini sudah judulnya scale. Kemudian kita bisa langsung analyze saja. Analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Nah, di sini teman-teman bisa differentiable bisa menggunakan uh, redox dan n total nantinya, dan fix faktornya itu adalah perlakuannya seperti itu teman-teman. Jika sudah, klik model terlebih dahulu, kemudian di build terms masing-masing ulangan akan kita masukkan keduanya, MFC, compose, dan MFC dan compose, seperti itu teman-teman. Jika sudah, kita continue terlebih dahulu. Kemudian untuk yang post hoc lakukan hal sama untuk MFC dan compose. Oke, sudah seperti itu. Dan untuk di sini kita akan lanjut di klik di kotak kan teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik continue, lalu klik OK. Dan hasilnya sudah keluar di sini teman-teman. Ini merupakan output yang akan teman-teman dapatkan.
ada uji ANOVA, dan di sini kita bisa lihat dari data yang eh, keluar, mana bisa kita baca di sini MFC itu 0,242 dan kompos 676, serta FC kompos itu 0,316, di mana ini semua di atas 0,05 ya. Berarti eh, setiap melakukan itu MFC kompos maupun keduanya, interaksi keduanya itu sangat berpengaruh nyata terhadap uh, N total, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut juga dengan yang satunya teman-teman. Tadi maaf tadi redox terlebih dahulu. Sekarang N total kita masukkan masih sama, bisa kita cek kembali. Oke, sudah ya teman-teman, langsung saja kita klik OK. Nah, kita bisa lihat terdapat uh, perbedaan ya teman-teman, di mana uh, MFC kompos dan kompos dan MFC kompos di sini di atas 0,5. Berarti tadi mohon maaf, sedikit koreksi, itu berarti tidak berpengaruh nyata terhadap uh, hasilnya. Namun untuk di sini untuk MFC itu kurang dari 0,05. Berarti ini memang uh, MFC ini sangat berpengaruh nyata terhadap di mana kita ini analisis totalnya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya selanjutnya akan kita lakukan uji lanjut parametrik dari data ANOVA, dan ini hanya data yang uh, dikatakan mungkin perbedaan signifikan, yaitu yang di bawah 0,05, berarti hanya yang MFC untuk N total uh, itu sebentar teman-teman, itu bisa teman-teman lihat di bagian post hoc test, yang yaitu yang kedua ini di mana terdapat set dari pengaruh MFC terhadap N total, yaitu ada subset 1 dan 2, di mana tanda petik 1 itu disebutkan dengan huruf A dan 2 itu sebagai B, sehingga bisa disimpulkan bahwa uh, di sini dari MFC konkok itu dia A, kemudian itu A, kontraksi A, no MFC B, dan SIG itu AB, seperti itu teman-teman. Kemudian juga ini berarti kita sudah melaksanakan uji parametrik dan non parametrik, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dan regresi. Itu pertama kita menggunakan analyze, kemudian cari korelasi. Sebentar teman-teman, dan kita pilih yang bivariate. Masukkan tadi pada variabel, semua variabel yang kita lakukan. Oke, kemudian kita pastikan ini yang Pearson dan Tutel. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita akan menginterpretasi hasil uji korelasi. Nah, teman-teman, di sini uji korelasinya sudah keluar, di mana nilai Pearson correlation itu menunjukkan hasil korelasinya apakah lemah atau tinggi, di mana untuk yang redox ini terhadap N total ataupun P tersedia itu korelasinya lemah, dengan signifikasi signifikan dengan dilihat dari sig-2-nya. Gitu juga N total, dia itu korelasinya lemah dengan R redox, namun cukup berkorelasi dengan P tersedia,
begitu juga dengan P tersedia yang berkorelasi lemah dengan redox, namun cukup berkorelasi dengan N total. Seperti itu teman-teman. Simpel ya, berarti artinya kita dapat mengetahui korelasi antar parameter. Kemudian lanjut dengan uji regresi, kita bisa lihat di graph. Kemudian regresi dialog, dan pilih yang scatter atau dot. Oke, kemudian kita pilih uh, simple scatter, klik define. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita dua-dua terlebih dahulu. Misalnya kita akan dari redox untuk Y dan itu untuk X. Nah, jika sudah kita klik OK. Ini akan kita keluar ya teman-teman. Dan ini hasil dari scatter plotnya. Kemudian kita akan add line terlebih dahulu. Lalu setelahnya kita akan line total ini ya teman-teman. Baik, ini kemudian untuk jika sudah keluar sampelnya teman-teman kita klik lagi, pilih yang linear. Jika sudah kita close dan kita close chart editor. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Dengan ini kita dapat mengetahui dengan X dan Y-nya, yaitu total dan redox, di mana Y atau N total diduga dari redox atau X itu dengan persamaan regresi yang ada di sini, Y sama dengan 6, 8, E2, 2,1 E 3 kali X itu dengan koefisien yang determinasi R kuadrat sebesar 0,062. Oke, dan kita lanjutkan juga untuk parameter lainnya. Oke, di sini tadi sudah kita lakukan untuk yang redox dengan FVP dan juga pada FVP. Bisa dilihat juga perbedaannya ya, berarti dengan regresi yang dilakukan Y yang kita berbeda saja, di mana untuk Y dan total juga dari data tersedia dengan persamaan regresi Y sama dengan 0,12,572 dikurangi 3 kali X dengan koefisien determinasi sebesar 0,102. Nah, baik untuk teman-teman, jadi sudah selesai ya untuk dari analisis uji, mulai dari uji normalitas, uji ANOVA, kemudian tadi juga uji parametrik dan non parametrik ya, untuk parametrik ANOVA dan non parametrik dan mengurus analis sudah semua kita lakukan di SPSS. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan di RStudio. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan dengan software RStudio. Kita akan lakukan uji interpretasi terlebih dahulu. Pertama nanti ketika teman-teman baru memulai, perlu memasukkan datanya ya, sama yang kita masukkan ini akan data Excel ya teman-teman. Karena sudah saya masukkan, jadi dulu. Oke, karena kita akan mulai dari awal, kita masukkan kembali.
bisa dia terlebih dahulu. Kita ganti numerik terlebih dahulu, teman-teman. Ulangan dengan ulangan sampai kombinasi itu karakter dan redox sampai efek itu menarik. Kita sudah import, kita sudah bisa lihat. Kemudian kita akan dengan sheet baru, script baru, bisa Ctrl Shift N atau dipencet dari yang di posisi kiri atas ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita memasukkan data, kita ketik terlebih dahulu di sini. Oh ya teman-teman, sebelum memulai juga pastikan teman-teman sudah menginstal package. Bisa dilihat dari tools dan install package yang akan kita gunakan apa saja. Dan untuk package-package yang akan kita gunakan ada beberapa, di mana itu akan membantu kita dalam menganalisis menggunakan aplikasi ini teman-teman. Di antaranya Google Research, kemudian dari Excel, Start, GG2, GGUP, kemudian juga nanti ada GGP MSC, kemudian FSA, Nordplus, dan juga Dantes. Ini kan kita sudah download, untuk tidak mendownloadkan lagi. Lanjut, tadi ketik do by research. Kemudian Nordplus. Nah, jika sudah, kita akan uji normal dulu dengan mengetik yes. Kemudian kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Data-data yang ini ya, teman-teman. Dan satu-satu apa saja yang kita uji. Karena ini ada 3, kita tekan sudah terlebih dahulu. Redox. Bisa kita copy saja, teman-teman. Dan yang ini kita ganti dengan total. Dan ini kita ganti dengan AVP atau better saja. Seperti itu teman-teman. Jika sudah kita bisa klik run, dari sini keluar ya hasilnya teman-teman. Dan untuk interpretasinya, kita bisa kita lihat semua di konsol nanti ya teman-teman, yaitu di bagian bawah, panel bawah, di mana untuk hasil uji normalitas dari data yang kita lakukan untuk redox itu terdistribusi karena 0,0336 berarti dia normal. Kemudian untuk yang 0,001 berarti tidak normal dan tidak normal. Seperti itu. Mohon maaf saja untuk redox ini tidak normal teman-teman ya. Nah, berarti ini kita perlu lakukan yang namanya uji transformasi data. Gimana untuk transform? Kita dapat mengetik seperti ini teman-teman, yaitu data, kemudian kita tulis S dollar dengan redox misalnya underscore 1, yaitu untuk membuat kolom baru nantinya. Kemudian kurung square root kita lanjut dengan yang kita transform, kita ada terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat di data, bisa kita lihat ya teman-teman, ini terbentuk kolom baru.
itu yang sudah ditransformasi, lakukan hal yang sama untuk n total dan n bersedia. Oke, kita klik run and run. Ini sudah terbentuk ya teman-teman. Selanjutnya akan kita uji norma tes kembali. Ini kita copy saja teman-teman. Dari sini kita copy sebagai ulang dan jumpa di tulis underscore satunya. Karena yang sudah ditransformasi ya teman-teman. Klik run, run, and run. Nah, setelah kita transformasi terbukti nih Redox ternyata dia dapat dilakukan uji parametrik, sedangkan untuk n total dan AVP itu kita perlu lakukan uji non parametrik dikarenakan hasilnya ada yang lebih dari untuk yang parametrik itu lebih dari 0,5 dan untuk yang non parametrik itu 0, dikurang dari 0,05. Kita akan lakukan uji ANOVA terlebih dahulu, yaitu uji parametriknya. Kita bisa menuliskan kemudian setelah kita analisis kita akan tulis ini kurang apa tanda kecil kurang fnd, kita pilih dua faktor karena kita hanya ada dua faktor yaitu LFT dan compos. Kemudian jika sudah kita pilih nama, maaf kita ketik nama data yang kita import, itu biasa kita perhatikan. Kemudian jika sudah kita klik kurung siku dari keyboard, kemudian klik angka, masukkan angka kolom jumlah berapa yang akan kita lakukan uji ANOVA dan jumlah kolomnya. Dimana kita akan menggunakan ini kan redox ya teman-teman. Nah, redox ada di kolom 5 dari 10 kolom. Jadi oh ya mohon maaf bukan 5 tapi 8 karena kita uji yaitu yang redox interface 1 atau yang sudah ditransformasi seperti itu. Jadi seperti ini. Yep. Oh, mohon maaf salah. 8 10 ya 8 dan 10. Jika sudah setelah kurung siku kita klik koma kemudian data biasa kemudian dolar kemudian koma lagi, klik data lagi, ketik data lagi, terus kita pilih C, data lagi, yang kompos, koma, dan titik satu di akhirnya. Jika sudah kita klik run, oke, ini sudah keluar hasilnya. Untuk melihatnya, kita bisa ketik print, kemudian analisis, lalu ditaruh. Nah,
di sini kita sudah bisa melihat eh, hasil dari uji ANOVA-nya teman-teman yang panjang ini teman-teman. Nah, tadi ya yang dari tadi ya itu pertama akan muncul hasil ANOVA dan uji lanjut Duncan pada konsolnya, di mana bisa lihat kita teman-teman lihat di sini yang replication vector ini uh, pada PRF-nya, yaitu yang ini teman-teman, itu menunjukkan signifikasi dari sumber keragamannya, di mana untuk PR yang replication replication vector ini adalah ulangan untuk bagian ini faktor A yang dimana yaitu di sini adalah MC dan faktor B itu kompos, faktor A dan B itu berarti MC dan kompos. Dimana untuk ulangan ini itu uh, nilainya di atas 0,05 sehingga berpengaruh tidak berpengaruh terhadap redox. Kemudian untuk faktor A-nya itu tadi MFC, dia juga tidak berpengaruh terhadap redox. Faktor B tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh juga karena itu di atas 0,5 semua. Kemudian uh, kita bisa lihat dari sini, kita scroll lagi. Untuk yang selanjutnya, Sapirova, itu p-value-nya itu 0,3756, di mana ini menunjukkan uji NOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa perlu transformasi data. Kemudian kita lihat di uji Duncan-nya atau DMRT di sini teman-teman, itu bisa kita lihat tidak ada perbedaan nyata antara taraf perlakuan, di mana perlakuan mohon maaf, yang ini dulu ya teman-teman ya, untuk yang DMRT, di mana untuk antara perlakuan ini M3, M1, M2, M0 itu di grup yang sama yaitu A semua. Kemudian untuk yang di redox, redox di bagian bawah ini berarti untuk kompos ya teman-teman. Memberi kompos juga tidak ada perbedaan nyata antar pemberian kompos dan tidak kompos gitu, sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Uh, Mana ini menunjukkan tadi tidak ada perbedaan antara perlakuan terhadap redox teman-teman. Kemudian yang di bawahnya untuk interaksi antar perlakuan, mulai dari N0 ke 0, maaf yang ini teman-teman, kita bisa dari M3K1, A, M1K1, sampai M0K1 tentu grup A, dan untuk M1K1 sampai M2K1 itu B. Di mana ini menunjukkan yang memiliki huruf sama, itu yang A dan yang B, itu tidak berbeda nyata pada angka 0,05. Sehingga bisa dibilang M3K1 ini tidak berbeda nyata dengan yang di bawahnya, namun berbeda nyata dengan yang B. Begitu juga sebaliknya. M1 sampai K1 ini tidak berbeda nyata dengan MOK1 maupun M3K1 dan M2K1. Sedangkan M2K1 ini tidak berbeda nyata dengan yang di atasnya kecuali M3K1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan uji non parametrik teman-teman.
yaitu dengan kurs kawan. Ya, kita enter sedikit dan kita ketik kurs KWS. Kemudian kita uh, bisa ketik datanya terlebih dahulu. Dan di sini kan kita akan menguji data yang sudah dites tadi, yaitu N-total dan AVP, maka kita menggunakan dua data tersebut. N total kemudian koma C-nya teman-teman. Dan ini kita juga dilihat perlakuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman masukkan saja langsung seperti itu dengan terus KPS yang akan kita lakukan untuk setiap parameter yang ada, perlakuan yang ada. Parameter, mohon maaf untuk setiap level. Kita klikkan saja langsung run. Dan di sini bisa kita lanjutkan dengan yang AVP teman-teman. Oke, kemudian sudah kita klik run juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk uji Kurska Walisnya, di mana interpretasinya itu untuk perlakuan NFC pada N total itu dengan p-value-nya 0,02, di mana itu kurang dari 0,5, berarti nyata ya teman-teman, atau berpengaruh nyata terhadap N total, kemudian juga yang kompos itu tidak berpengaruh nyata karena dia di atas 0,05, dan untuk yang kombinasi dia di bawah 0,05 sehingga tidak berpengaruh nyata. Berpengaruh nyata karena di bawah 0,05. Kemudian untuk yang P tersedia itu 0,2837 berarti tidak berpengaruh nyata karena lebih dari 0,5, 0,47 untuk yang kompos dan yang kombinasi juga 0,5 berarti tidak berpengaruh nyata semuanya. Nah, selanjutnya untuk yang berpengaruh nyata antar perlakuan maka akan dilakukan dengan uji lanjut dan tes. Kita bisa ketik terlebih dahulu library FSA. Seperti itu teman-teman. Sekarang baru kita uji dan tesnya. Dan tes bisa kita tulis seperti ini teman-teman ya. Dan teks sebagai contohnya sama seperti yang kita lakukan di Kurska Walis. Ya. Namun ada sedikit perbedaan, data ada sama, kemudian metodenya khusus Bonferroni.
Kemudian kita lanjutkan untuk uh, yang lainnya, respon lainnya. Jika sudah semua, kita bisa langsung lantas. Oke, sini sudah semua ya teman-teman. Bisa kita baca di sini. Hasil interpretasi uji dan tesnya. Oh ya, tadi karena yang uh, bedanya tes saja ya teman-teman. Mohon maaf untuk yang kompas ini tidak perlu ya. Jangan lupa. Nah, seperti itu. Oke, kita baca terlebih dahulu. Bagaimana cara membacanya? Uh, ini kan kita lihat yang dari MFC yang tadi terdapat apa beda nyata itu nantinya jika lebih dari 0,05 itu kurang dari 0,5 itu beda nyata, sedangkan jika lebih dari 0,05 tidak beda nyata pengaruhnya. Kita lihat dari uh, adjusted, value adjusted. Di sini misalnya M0 M1 itu kalau di sini semuanya tidak ada yang di bawah 0,5 bahwa berarti dikatakan dengan uji dan tes ini tidak ada pengaruh berbeda nyata. Kemudian untuk yang cross coverage dan tes yang AVP dan kombinasi juga sama teman-teman. Tiga bisa dilihat bahwa ini menunjukkan dari uji dan tes kawal pengaruh dari MFC terhadap yang kita masukkan ini sebagai tersedia itu tidak berbeda nyata dan tidak berbeda nyata juga pada kombinasinya seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan lakukan uji korelasi dulu, teman-teman. Pertama kita bisa klik, kita ketik korelasi, kemudian tanda dari read core, kita pilih core test. Nah, jika sudah di dalam tanda kurung ini kita ketik data yang akan kita uji korelasi, dan kan kita akan bisa dua ya teman-teman. Kita pilih dulu jawabnya underscore 1, kemudian koma, kita klik data setnya, kita korelasikan. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Ini kita redox dulu dengan misalnya n total. Kemudian kita klik run jika sudah, dan sini sudah uji korelasi sudah buat ya teman-teman. Kita bisa frame korelasi lalu klik run. Dan untuk di sini P value-nya itu 0,2598 ya teman-teman. Berarti itu artinya lebih kurang dari, mohon maaf, itu kita bisa lihat jika itu lebih dari kurang dari 0,5 berarti berkorelasi. Dan kita lakukan hal yang sama untuk yang
parameter atau perlakuan lainnya. Tadi ini redox dengan total, ini berarti dengan rate tersedia, oke. Kemudian ini berarti total dengan ini tersedia. Udah, kan, kan, kan. Nah, ini berarti uh, untuk redox dengan AVP itu dia korelasi, sedangkan untuk N total dengan AVP itu tidak berkorelasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan regresi linear, di mana uh, kita perlu meng-download package-nya dulu tadi yang sudah kita bahas di awal di Wixplot juga library GKEP dan library selanjutnya bisa kita ketik nanti akan seperti ini teman-teman. Wixplot data kemudian AES dengan X-nya itu data praktik atau nama filenya redox terlebih dahulu baru n total plus kemudian nanti kita masukkan seperti ini teman-teman yang sudah rumusnya sudah dituliskan seperti itu. Ini kita tulis kalian sudah teman-teman. Nah, ini bisa kita langsung run. Ada yang salah, jadi teman-teman untuk yang pertama jadi langsung di sini. Kita ulangi dulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang regresi dari setiap sudah teman-teman kita ulang lagi. Nah, ini bisa kita lihat ya regresi dari tadi sudah ada yang dari redox dan n total sama seperti yang di SPSS ya teman-teman. Redox dan n total kita bandingkan mungkin. Kemudian juga ada yang ini redox dengan P tersedia dan juga total dengan P tersedia. Nah, ini cara membacanya yaitu misalnya Y sama dengan negatif 0,59 ditambah 0,59 X kuadrat itu sama dengan kalkulator itu atau koefisien determinasinya sebesar 0,10 karena ini berarti ada interaksi antara KTK dengan
pendidikan aman yang berkorelasi aktif gitu teman-teman. Artinya, mohon maaf, yaitu yang total dengan bed tersedia dan juga di yang sebelum-sebelumnya yaitu yang total dengan redox maupun redox dengan bed tersedia. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa kita lakukan dalam rencana percobaan, mulai dari uh, uji normalitas, kemudian uji parametrik dengan anak dan uji non parametrik. Teruskan walas dengan tambah uji korelasi dan regresi. Mungkin cukup sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.